Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Welinda Ahmad. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya serta dimudahkan rizkinya. Nah, di video kali ini saya akan membahas informasi mengenai tentang banyak sekali KPM-KPM yang bertanya, termasuk subscriber channel ini, menanyakan bahwasanya namanya di data DTKS yang ada di cekbansos.kemensos.go.id, ternyata di situ namanya keluar di status PKH-nya itu sebagai pengurus. Nah, banyak sekali KPM yang menanyakan apakah itu tandanya PKH-nya nanti tidak akan cair lagi yang sebelumnya tidak ada tulisan status seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa arti dari status pengurus seperti itu. Seperti apa informasinya? Mari simak video ini sampai habis, jangan skip agar tidak menimbulkan gagal paham. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Saya mohon dukungannya kepada Anda semua untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka, silakan di-like dan di-share ke berbagai media sosial Anda. Nah, baik sahabat YouTube, patut Anda ketahui bahwasanya baru-baru ini ketika Anda mengecek pada aplikasi cekbansos.kemensos.go.id, di situ tertera ada berbagai bantuan yang didapatkan oleh Anda para KPM, yakni bagi KPM yang mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, mulai dari bantuan BPNT, bantuan PKH, bantuan PBIJK, dan yang baru ini adalah bantuan BLT BBM, sahabat YouTube. Jadi di situ kalau dilihat ada 4 macam bantuan yang tertera dalam aplikasi cekbansos.kemensos.go.id. Nah, kemudian sahabat YouTube, yang sering ditanyakan oleh para KPM adalah ketika membuka aplikasi cek bansos tersebut, misalkan namanya Endang Sulastri ya. Nah, di situ ternyata bantuan BPNT-nya statusnya iya, kemudian periodenya ya. Nah, kemudian pada bantuan PKH-nya itu kok ada perubahan yang biasanya tidak terjadi di hal tersebut atau di status PKH tersebut, yakni adalah sebagai pengurus. Nah, perlu Anda ketahui sahabat YouTube, bantuan PKH itu adalah bantuan yang bersyarat. Jadi selain harus ada komponen-komponen yang ada di PKH, yakni terdiri harus ada anak sekolahnya, kalau tidak ada anak sekolah harus ada balitanya, kalau tidak ada balitanya harus ada lansianya, kalau tidak ada lansianya harus ada disabilitasnya atau harus ada ibu hamilnya. Jadi itu syarat-syarat wajib untuk menerima bantuan PKH. Nah, yang ditanyakan pada kali ini adalah apa arti dari status pengurus di data PKH tersebut. Nah, perlu Anda ketahui sahabat YouTube, di PKH itu adalah ada pengurus dan ada yang diurus. Tidak boleh hanya diurus saja, misalkan lansia tunggal. Nah, ini tidak diperkenankan dalam PKH. Dikarenakan di PKH itu harus ada pengurus, harus ada yang diurus. Nah, untuk pengurus, status pengurus tersebut berarti Anda adalah sebagai pengurus di bantuan PKH tersebut. Jadi untuk itu artinya pengurus, jadi Anda yang mengambilkan bantuannya. Kemudian Anda yang membenahi segala atau menyiapkan segala data-data yang ketika nanti dibutuhkan oleh Kemensos melalui pendamping PKH-nya masing-masing. Nah, itulah Anda sebagai pengurus di situ dalam artian untuk mengurus komponen-komponen yang dapat bantuan PKH. Misalkan itu tadi ya, mengurus perdataannya, misalkan data-data anak-anaknya, kemudian data lansianya, kemudian
kemudian ketika cair, ketika tidak cair, Anda yang wajib melaporkan kepada pendamping PKH-nya. Bisa jadi nantinya di SP2D muncul, ternyata setelah dicek saldonya 0. Nah, ini wajib dilaporkan kepada pendamping PKH-nya, dan yang melaporkan terus yang melengkapi data-data itu adalah pengurus sahabat YouTube. Jadi di situ Anda tidak akan dilepas atau dikeluarkan dari kepesertaan PKH apabila di situ tercatat sebagai pengurus. Jadi arti dari semua pengurus adalah Andalah yang mengurus perlengkapan bantuan PKH, komponen-komponen yang mendapatkan bantuan PKH dalam rumah tangga Anda. Sementara yang diurus adalah yaitu tadi termasuk anak-anak yang mendapatkan bantuan PKH, lansia maupun anak balita. Nah, kemudian sahabat YouTube, untuk periode-periode yang akan dicairkan itu biasanya adalah terdiri dari setiap tahap. Misalkan untuk bantuan BPNT, berarti periodenya kalau bulan ini harus bulan September. Berarti itu bisa dinamakan nantinya bantuan akan cair di bulan September ini, bantuan BPNT Anda. Kemudian PKH juga seperti itu sahabat YouTube. Biasanya periodenya ditulis setiap tahapnya. Jadi kalau sekarang itu tahap ketiga, alokasi Juli, Agustus, September, maka bantuan Anda di tahap yang ketiga ini bisa cair. Dan ketika nanti di tahap 4 berubah menjadi alokasi Oktober, November, Desember, maka bantuan PKH Anda juga bisa cair. Sama halnya dengan bantuan PBIJK atau iuran PBI. Nah, iuran ini cairnya tidak secara tunai atau secara langsung masuk ke KKS, akan tetapi Anda mendapatkan bantuan ini berupa fasilitas gratis yang diberikan oleh kementerian. Nah, fasilitas gratis ini dipergunakan oleh KPM untuk apabila KPM mengalami sakit. Jadi ketika periksa atau ketika berobat, KPM bisa dilayani secara gratis oleh fasilitas kesehatan. Jadi KPM nantinya bisa berobat secara gratis tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun. Nah, kemudian untuk bantuan BLT BBM seperti yang sering Anda dengar, bahwasanya bantuan ini adalah bantuan yang sangat baru karena baru dimunculkan di akhir Agustus dan diberikan atau dicairkan di awal September. Apabila di situ Anda statusnya adalah iya, maka Anda termasuk KPM yang akan mendapatkan bantuan BLT BBM. Sudah sangat banyak sekali KPM-KPM yang telah mendapatkan dan mencairkan bantuan BLT BBM-nya. Saya harap semoga bantuannya bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh Kementerian Sosial. Semoga apapun bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah itu bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan bermanfaat bagi Anda semua. Nah, itulah sahabat YouTube informasi pada hari ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka, silakan di like dan di share ke berbagai media sosial Anda. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.